Bilal Al-Jasi mati dalam keadaan kafir. Padahal mohon maaf dia dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena kegemarannya minum obat. Bila dia Inggris gawe mabuk tetap leh. Senajan kowe mabuk tetap sholat. Minimal kelasmu STMJ. Sholatnya terus, mabuknya jalan. Lah, oke matamu bisa. Oke. Maksudnya apa? Aku gak ada urusan dengan mabukmu, tapi ingat jangan pernah meninggalkan sholatmu, betul? Minimal kelasmu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Saya diprotes sama kiai. Waktu itu ingat ya tahun 2015, Miftah itu goblok. Wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu tahu ada hadis yang menyebutkan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Langsung gua jawab, ditombora urusannya cangkemmu. Tapi urusannya pangeranku. Setelah itu muncul quote yang paling viral di bokong truk dengan gambar Gus Miftah. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Nih bangsa ini kalau punya jamaah umroh itu khusus bisa mabuk. Akhirnya dia berhenti dari mabuk ngajak pulau umroh. Banji orang sing ngopeni. Ngopeni sampai puncaknya saya bikin umroh khusus dengan para banji. Saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa, Mbak? Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lawan wedok mati jenenge apa, Mbah? Almarhumah. Wong lanang mati, almarhum. Banci mati, aluminium. Saya ingin dakwah Kanjeng Nabi ini menghakimi apa menasihati? Menghakimi apa menasihati? Merangkul apa memukul? Mengajak apa mengejek? Coba kita lihat kafir Quraisy nantang Kanjeng Nabi. Muhammad, kalau kamu bisa menjadikan bukit As-Sofa menjadi gunung emas, maka kami akan beriman kepada Allah dan kepadamu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad andilau antara dilema dan galau. Akhirnya apa? Jibril datang. Jibril lagi. Jibril datang itu harus pakai sound effect. Sebutanmu penyet gitu loh. Malah mau joli bekasmu gini. Makasih ya dia. Mudah-mudahan Suci masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Coba kita lihat. Akhirnya Jibril datang. Dia katakan kepada Muhammad, Muhammad, kalau kamu menghendaki, yuk kita minta sama Allah supaya bukit As-Sofa itu menjadi emas. Tapi ingat Muhammad, kalau sampai mereka orang-orang kafir Quraisy itu tetap tidak beriman, maka dia akan saya timpakan, saya minta kepada Allah supaya ditimpakan azab yang belum pernah terjadi sebelumnya di umat sebelumnya. Apa kata Muhammad? Ojo bril mesake. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kamu menghendaki Muhammad, kamu tidak mau mereka diadab, kita mintakan sama Allah, mudah-mudahan mereka diberikan pintu rahmat dan taubat. Akhirnya Nabi Muhammad memilih opsi yang kedua. Sudah doakan mereka mendapatkan hidayah dan pintu rahmat dari Allah. Artinya apa? Itulah dakwah. Bahwa dakwah itu berafiliasi dengan Jibril, bukan dengan Israil. Dakwah itu harus nasihati, bukan hanya mencaci maki. Maka saya selalu bilang, bocah-bocah, lah awakmu ra iso ngandani lonte kaya Gus Miftah.
Londe-londe iki rasa mau onek-onek, dongakno bae. Kebencianmu kepada mereka tidak akan pernah merubah mereka. Tetapi ingat, doamu yang tulus dan ikhlas kepada mereka bisa menjadi jalan hidayah bagi mereka. Saya pengajian Pak dari Bekasi, mau pindah ke Cikarang, melewati Kalimalang di Jakarta. Ada bantaran rumah-rumah di samping Kalimalang, di sepanjang jalan Kalimalang. Mbak-mbak prostitusi di situ. Kaca mobil saya buka, Mbak PSK teriak saya. Gus Minta, mampir. Apakah saya mampir? Oh, tenang. Saya datang kepada mereka. Saya tanya, Mbak, berapa yang masuk malam hari ini? 100 orang, Mbak. Bisa nggak kumpul sebentar sama Abah? Saya pengen ngaji 10 menit. Saya mau berangkat ke Cikarang. Bisa, Mbak. PSK dikumpulkan, Mbak. 100 orang. Begitu ketemu saya, mereka bahagianya minta ampun. Alhamdulillah ya Allah, ketemu dengan Gus Miftah. Saya bilang apa sama mereka? Satu malam Anda dapat uang berapa, Mbak? Minimal 200.000, Mbak. Bisa nggak buat perjanjian sama saya? Apa, Mbak? Malam hari ini semua PSK yang hadir saya kasih uang 200.000. Tapi syaratnya satu. Apa, Mbak? Setelah saya bayar semuanya pulang. Nggak ada yang bekerja malam hari ini. Sanggup? Sanggup. Akhirnya saya ambil uang, semuanya saya bayar 200.000. 100 orang PSK. Selesai acara saya masuk mobil. Apa kalimat yang keluar dari kiai yang jemput saya waktu itu? Gus, mubadir. Saya bilang, hah? Mubadir? Apa yang dimaksud dengan mubadir? Apa mergo PSK tak bayar orang tak unduh atau gimana? Emangnya aku salah apaan? Kamu dingin ya. Akhirnya saya bilang tanya sama beliaunya, Pak, apa yang dimaksud dengan mubadir? Sekarang Anda bayar 200.000, Gus. Malam hari ini mereka berhenti bekerja. Kan besok malam mereka bekerja lagi. Mubadir itu uangmu. Apa jawaban kepada Kiai ini? Pak Kiai, mohon maaf. Dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Apalagi bisa berhenti semalam suntuk. Inilah jeleknya manusia. Dia lupa bahwa Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan saling menilai dan menghakimi. Bukankah Allah mengatakan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin? Cuma itu tujuan saya. Alhamdulillah banyak yang bertobat. Alhamdulillah banyak orang non-Islam jadi bersahadat. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan hidayah bagi dia. Rojal Unfuah, delegasi sunnah, matinya kafir. Ubaidillah Al-Jazi, sahabat Nabi, matinya kafir. Dan satu tukang adzan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Duhur adzan, asar, maghrib, isya, subuh adzan. Satu ketika Allah uji sang muadzin. Dengan cara apa? Ketika dia adzan di atas menara. Orang dulu, Bu, karena dulu belum ada speaker, belum ada toa, adzannya di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada cewek cantik lewat. SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau ibu-ibu sana jelas SENK, setengah tua nih kayak. Kalau ini SENM, setengah tua umur. Selesai adzan apa? Selesai adzan, dia turun dari atas. Mbaknya ini dikejar sama muadzin. Mbak, I love you full. Kok I love you tuh kok lanang nih? Saya cinta sama kamu, Mbak. Jawaban Mbak ini apa? Orang iso, Mas. Tukang adanya bilang, Mbak, saya pengen menikah dengan Anda. Dijawab sama perempuan ini, sorry Mas, tukang adan, saya nggak bisa menikah dengan Anda. Kenapa? Karena kita beda keyakinan. Kamu Islam, saya Kristen. Mohon maaf, kita nggak bisa menikah. Kemudian sang muadzin bertanya kepada perempuan ini, Mbak, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan Anda? Dijawab sama perempuan ini, Mas, kalau kamu ingin menikah itu gampang, tinggalkan Islam, masuk ke dalam agama kami Kristen. Karena sang muadzin sudah kadung jatuh cinta, mohon maaf, karena cinta sudah melekat kayak kucing rasa cinta omongan. Akhirnya dia bilang apa? Oke, saya tinggalkan Islam demi menikah dengan kamu, wahai pujaan hatiku. Naudzubillah min dzalik, sang muadzin akhirnya meninggalkan Islam murtad. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dia mati setelah akad nikah.
Belum sempat dia mencicipi perempuan yang dia cintai, dia tinggalkan Islam demi dia meninggal dunia. Belum sempat cike-cike. Tahu cike-cike Pak? Cike-cike. Jadi tahun 2017 ya, saya pengajian di Taiwan. Di kota namanya Kaohsiung. Selesai ngaji saya pulang ke hotel. Ada bapak-bapak ketemu saya. Dia bilang begini, "Oh, cike-cike." Karena saya nggak tahu artinya, saya diam. Dia teriak lagi, "Oi, cike-cike, cike-cike, cike-cike." Aku baru kok cangkemnya cike-cike itu apa kan? Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Begitu masuk kamar hotel, kamar saya didodong dah. "Oh, cike-cike, cike-cike." Akhirnya saya penasaran, telepon jamaah pengajian saya yang ada di Taiwan. Namanya Mas Budi, waktu itu anak Tulungagung. Saya telepon, "Bro, ono wong ngomong cike-cike karo aku. Kok aku dikejar di kamar ngopo ya?" Lah Gus menawa jawab nopo? "Yes." "Oh alah Gus, cike-cike niku Gus tak ditawani kelon." Lah aku ora ngerti arti ini, tak jawab, "Yes." Coba aku ngerti arti ini, tak jawab, "Oke." Dalam kedalu, ibu kondur, ketemu ibu ini, katakan yang lembut kepada suamimu, "Mas, cike-cike." Ngono dan mulai langsung cike-cike. Langsung ya, kok ya kan? Emang kamu di mana dan? Oh iya cike-cike dan. Maklum manusia cilik. Atau ragu dan atau lucu. Nah, dia mati dalam keadaan kafir. Padahal sudah 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Maka kemudian saya diingatkan dengan satu hadis. Wa inna ahadakum la ya'maluna bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa baina illa dhira'un fayasbitu 'alaihi kitab faya'maluna bi amali ahli nar fayaquluha. Dan akan ada di antara kalian orang yang telah melakukan amalan penduduk surga, sehingga apa? Jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta saja. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Tapi apa? Fayasbitu alaihi kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayaqmaluna bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayaquluha, dan dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Sopo sing bisa jamin? Nah, ada yang bisa jamin. Makanya kenapa kok badan saya sakit, nggak karu-karuan, saya tetap berangkat ngaji. Karena saya nggak pernah tahu dari sekian banyak panggung yang saya datangi, mana panggung yang mendatangkan ridho Allah. Saya berdoa mudah-mudahan panggung malam hari ini mendatangkan ridho Allah. Saya nggak bisa sombong, aku udah tiap hari ngaji, sing iso jamin sombong. Anda tahu sebulan saya mendatangi berapa tempat? 120 lokasi. Kalau setahun minimal saya mendatangi 1000 lokasi. Saya nggak pernah tahu lokasi mana yang mendatangkan cahaya dan hidayah dari Allah. Pak Polisi tahu berapa permintaan per hari yang datang ke pondok Pak Polisi? 500 permintaan. Kalau semuanya saya tulis sebulan 15.000 Pak. Kalau setahun saya bisa ngaji 1000 lokasi, berarti permintaan sebulan nutup 15 tahun. Pertanyaan, aku cike-cike ini kapan? Apakah saya harus menikah lagi? Oh tidak, karena saya tipe suami yang setia. Walaupun istri saya sudah mengizinkan saya untuk menikah lagi. Abah saya siap di poligami, syaratnya asalkan abah mau diracun. Ladin saja. Gini saat ini terus ya di sini. Selamat. Nah, itu kacike. Ini selawatan nih. Pak Kapolsek masa lagu apa Pak Kapolsek? Coba kendil. Oh malah cike-cike. Dan rame lagunya cike-cike. Ini selawatan nih, lagu mau boleh. Terus gue nyanyi Jawa Tingkir paling Jawa, aku tak ngopi dulu ya. Bingung selawatan kira-kira sampai jam 3 ya. Waton. Gue nyanyi Jawa Tingkir, saya sendiri wali Jawa. Aku tak tambahin sihirku, baru kopi kuntek ya. Selatan kopi ini suci
kira kelas 11 gitu pelajaran itu ya. Salatullah